Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari? Silahkan anak-anak ibu simak video yang akan ibu jelaskan berikut ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan bernafas lagi dengan lega. Nah, apa penyakit yang ada dalam cerita yang kita baca barusan? Ya, penyakitnya adalah asma. Sekarang mari kita lihat apa itu asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Jadi asma itu biasanya menyerang bronkus. Jadi bronkus ini letaknya di mana? Bisa Nana ibu lihat pada gambar. Nah, di sini letak bronkus. Sedangkan jika di zoom atau diperbesar, nah beginilah penampilan bronkus. Sedangkan untuk penderita asma, nah bisa kita bandingkan. Yang ini adalah bronkus normal. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah gambar bronkus penderita asma. Bisa dilihat ya, di sana ada penyempitan atau penyumbatan saluran pernafasan sehingga lebih kecil dari bronkus normal. Oleh karena itu, penyakit asma menyebabkan sesak nafas seperti yang dialami oleh kakek Husin tadi. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja gejala penyakit asma ini. Gejala asma yang pertama yaitu batuk-batuk, khususnya pada malam hari, bahkan pada saat olahraga atau bahkan saat tertawa. Kemudian sulit bernafas. Yang kedua adalah sesak nafas atau dada sesak. Kemudian yang keempat, nafas lebih pendek. Kemudian nomor 5, mengi atau suara berderit di dada saat bernafas bersama saat menghembuskan nafas. Kemudian yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Nah, kemudian asma ini juga dapat mencapai level yang berat. Kita lihat gejala berat dalam keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala asma berat itu meliputi gejalanya adalah serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, sehingga posisi tidur yang nyaman adalah hanya dalam keadaan duduk. Kemudian kesadaran kita menurun. Nah, itu adalah gejala asma berat yang membahayakan jiwa. Kemudian kita lihat penyakit saluran pernafasan yang lain selain asma tadi adalah influenza. Influenza ini ciri-cirinya adalah demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, mual dan muntah, sebagian mengeluh diare, menggigil, batuk, mata kering, ruam, dan sakit tenggorokan. Influenza ini disebabkan oleh virus. Influenza ini bersifat menular. Penularan influenza itu bisa dari menghirup udara, di mana di udara itu sudah ada virus. Kemudian juga memegang benda yang sudah ada virusnya. Nah, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Seseorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaan bronkus normal dengan orang yang menderita bronkitis. Kemudian sebenarnya apa perbedaan asma dengan bronkitis? Perbedaannya adalah pada penyebabnya. Kalau bronkitis itu disebabkan oleh polusi-polusi yang membahayakan paru-paru. Contohnya adalah asap kendaraan, rokok, dan udara-udara kotor lainnya. Sedangkan untuk asma itu 90% disebabkan oleh keturunan. Nah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan yang lainnya adalah
tonsilitis atau lebih kita kenal dengan sebutan amandel. Amandel adalah kondisi di mana amandel kita mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Ikut gambarnya, yang di sebelah kiri adalah tonsil normal. Itu nampak ya, tidak ada tonjolan tapi normal atau wajar-wajar saja. Sedangkan pada sebelah kanan yaitu yang menderita tonsilitis, yaitu adanya peradangan pada dua buah kelenjar yang nampak pada tonsil normal yang tadi. Nah, kemudian ada lagi jenis penyakit yaitu pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi paru yang umumnya disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui udara. Pneumonia ini menyebabkan paru-paru meradang dan membengkak hingga dipenuhi cairan berupa air dan lendir. Untuk gejalanya yaitu demam, berkeringat dan menggigil, batuk kering atau dahak, sesak nafas, nyeri pada dada ketika menarik nafas, detak dan jantung yang menjadi lebih cepat. Nah, pada pneumonia ini, kantung udara bisa berisi cairan atau nanah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Nah, apakah pneumonia ini berbahaya? Tentu saja berbahaya. Terkait juga dengan penyakit saluran pernapasan yang sudah kita bahas, sekarang kita juga sedang mengalami cobaan yaitu pandemi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Sekarang di sini ada perbedaan selesma, flu, dan COVID-19. Pada selesma itu hidung tersumbat, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala ringan, demam ringan, dan setelah 2-3 hari ingus lebih kental dan berwarna. Kemudian untuk penyakit flu itu terjadinya mendadak, demam tinggi mencapai 40 derajat, mual dan muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, diare, dan mata merah. Sedangkan untuk corona atau COVID-19, demam selama 14 hari, infeksi saluran pernafasan, pilek, infeksi berat, sulit bernafas, gagal ginjal, dan pneumonia. Jadi pneumonia ini adalah gejala berat untuk COVID-19. Berarti jika orang sudah mengalami gejala berat pneumonia ini, maka dia akan kesulitan bernafas. Nah, jadi paham ya anak-anak perbedaannya. Bagaimana supaya terhindar dari penyakit ini? Caranya adalah cuma satu, jaga kesehatan. Dan khusus untuk pandemi yang seperti sekarang, ya, caranya adalah di rumah saja, tidak pergi kemana-mana, karena jika keluar rumah itu meningkatkan risiko penularan corona. Kemudian juga patuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan jaga jarak. Nah, jadi masih ingat apa penyakit kakek Husin tadi? Ya, asma ya. Jadi kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh topeng yang ditemukan Edo atau dilihat Edo di dalam rumah kakek Husin. Properti ini digunakan kakek Husin untuk menari. Nah, sebenarnya apa sih maksud properti itu? Jadi, pengertian properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tali yang akan dipentaskan. Ini adalah contoh tari yang menggunakan topeng. Ini adalah tari topeng di Cirebon. Kenapa disebut tari topeng? Karena penarinya menggunakan topeng sebagai properti untuk menari. Kemudian ada lagi tari yang menggunakan properti seperti payung. Itu adalah tari payung. Kemudian ada lagi tari piring. Itu adalah properti yang digunakannya adalah piring. Ini adalah berasal dari Sumatera Barat. Ini saja properti yang digunakan, tidak, masih banyak properti lain yang digunakan dalam tari. Ini adalah contoh-contohnya saja. Silakan anak ibu cari ya.
Nah, sekarang kita masuk ke tugas ya. Jadi tugas anak-anak ibu adalah jawab 7 pertanyaan ini berdasarkan penjelasan yang sudah ibu jelaskan di awal tadi, atau bisa juga anak-anak ibu lihat buku temanya masing-masing. Silahkan bekerja. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, pembelajaran G2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.